Ruangan sidang dipenuhi antisipasi. Setiap sudut ruangan dipenuhi oleh orang-orang yang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Suasana tegang terasa begitu kental, seolah-olah bisa dipotong dengan pisau. Semua mata tertuju pada Marianne Bachmeier, seorang wanita yang berada di ujung keputusasaan. Dia adalah seorang ibu yang hatinya hancur, berjuang untuk menemukan keadilan bagi putrinya yang telah tiada. Wajahnya dipenuhi kesedihan dan amarah, memancarkan tekad yang mengerikan. Setiap kerutan di wajahnya menceritakan kisah penderitaan yang tak terbayangkan, namun juga kekuatan yang luar biasa. Dia mencengkeram pistol Beretta, jarinya dipelatuk. Ini bukan persidangan biasa. Ini adalah momen yang akan menentukan nasib banyak orang, terutama dirinya sendiri. Ini adalah perjuangan seorang ibu untuk anaknya yang terbunuh. Ketegangan terasa di udara. Setiap orang di ruangan itu bisa merasakannya. Mereka tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Terdakwa, Klaus Grabowski, duduk di kursi pesakitan. Dia adalah pria yang dituduh melakukan kejahatan yang tak termaafkan. Dia dituduh melakukan kejahatan mengerikan, pembunuhan Anna Bachmeier yang berusia 7 tahun. Kejahatan yang telah mengguncang seluruh komunitas. Grabowski tampak acuh tak acuh, matanya dingin dan kosong. Tidak ada tanda-tanda penyesalan di wajahnya, hanya kekosongan yang menakutkan. Dia telah mengakui kejahatannya, tetapi sikapnya tidak menunjukkan penyesalan. Seolah-olah nyawa seorang anak kecil tidak berarti apa-apa baginya. Selama berbulan-bulan, Marianne menanggung rasa sakit yang tak tertahankan karena kehilangan putrinya. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup tanpa kehadiran Anna. Dia telah menghadiri sidang yang tak terhitung jumlahnya, mendengarkan detail yang mengerikan, dan menyaksikan kurangnya empati Grabowski yang mengerikan. Setiap kata yang diucapkan di pengadilan adalah seperti pisau yang menusuk hatinya. Sistem peradilan tampaknya bergerak sangat lambat, tidak menawarkan penghiburan, tidak ada penutupan. Setiap penundaan adalah tambahan beban bagi Marianne yang hanya ingin keadilan bagi putrinya. Hari ini, Marianne memutuskan akan berbeda. Dia tidak akan lagi menjadi penonton pasif dalam drama yang menyakitkan ini. Dia akan mengambil tindakan sendiri. Dengan pistol di tangannya, dia siap untuk melakukan apa yang dia anggap sebagai keadilan sejati. Keadilan akan ditegakkan dengan caranya. Marianne tahu bahwa tindakannya akan mengubah segalanya. Tetapi bagi dia, ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan kedamaian. Marianne Bachmeier adalah seorang ibu tunggal yang menjalani kehidupan sederhana di Lübeck, Jerman. Hidupnya berputar di sekitar putrinya, Anna. Anna adalah anak yang cerdas dan ceria yang mengisi hari-hari Marianne dengan kebahagiaan. Mereka tidak terpisahkan, dua jiwa yang terikat oleh cinta yang tak terpisahkan. Marianne bekerja keras untuk menghidupi Anna, melakukan beberapa pekerjaan untuk memastikan dia memiliki semua yang dia butuhkan. Terlepas dari perjuangan menjadi orang tua tunggal, apartemen kecil mereka dipenuhi dengan tawa dan cinta. Anna adalah dunia Marianne, alasannya untuk hidup. Kemudian tragedi terjadi. Pada tanggal 5 Mei 1981, Anna menghilang saat berjalan ke rumah temannya. Kepanikan mencengkeram Marianne. Dia dengan panik mencari putrinya, jantungnya berdebar kencang setiap saat. Berjam-jam berubah menjadi malam yang menyiksa, dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakpastian. Keesokan harinya, berita itu datang menerjang. Jenazah Anna ditemukan. Dia telah dilecehkan secara seksual dan dicekik. Detailnya terlalu mengerikan untuk dipahami. Dunia Marianne hancur berkeping-keping. Kesedihan yang mentah dan menyesakkan mengancam akan menenggelamkannya. Penyelidikan polisi membawa mereka ke Klaus Grabowski, seorang pria berusia 35 tahun dengan sejarah pelanggaran seksual. Dia telah dihukum karena pelecehan dan pembunuhan dua gadis muda di masa lalu. Dia telah menjalani kebiri kimia sebagai bagian dari hukuman sebelumnya, tetapi kemudian menerima suntikan hormon yang dia klaim telah memicu kembali hasratnya. Grabowski mengakui pembunuhan Anna. Dia menggambarkan tindakannya dengan detail yang mengerikan, tidak menunjukkan penyesalan atas rasa sakit yang telah dia timbulkan. Marianne diliputi amarah yang membara. Bagaimana sistem bisa membiarkan predator seperti Grabowski bebas? Bagaimana hidup putrinya bisa direnggut dengan begitu brutal? Bagian 4, keadilan ditegakkan atau balas dendam dibebaskan. Pembalasan seorang ibu.
Pada tanggal 6 Maret 1981, selama hari ketiga persidangan Grabowski, Marianne mengambil tindakan sendiri. Saat Grabowski duduk di ruang sidang, tampaknya acuh tak acuh terhadap proses persidangan, Marianne mengeluarkan pistol Beretta 70 yang dia selundupkan ke ruang sidang. Dia mengarahkannya langsung ke Grabowski dan menembakkan 8 tembakan. 6 peluru mengenai sasarannya, mengenai punggung Grabowski. Dia jatuh ke depan, terluka parah. Ruang sidang kacau balau. Orang-orang berteriak, berlindung, dan berjuang untuk memahami apa yang baru saja mereka saksikan. Marianne berdiri membeku, pistol berasap masih di tangannya. Matanya dipenuhi dengan campuran kesedihan, amarah, dan kekosongan yang mengerikan, menatap tubuh Grabowski yang tak bernyawa. Pada saat itu, keadilan and the last hindas dan turistin tegakkan. Bagian 5, akibatnya, penangkapan, persidangan, dan bangsa yang terpecah. Marianne segera ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan. Penangkapannya menjadi berita utama di seluruh negeri, memicu perdebatan sengit di media dan di kalangan masyarakat. Kasus ini mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Jerman dan sekitarnya. Opini publik terpecah tajam. Setiap orang memiliki pendapat mereka sendiri tentang tindakan Marianne, dan diskusi ini seringkali memanas. Beberapa orang melihat Marianne sebagai seorang vigilant, seorang ibu yang dilanda kesedihan yang telah mengambil hukum ke tangannya sendiri. Mereka merasa bahwa tindakannya adalah hasil dari sistem yang gagal melindungi anak-anaknya. Yang lain mengutuk tindakannya dengan alasan bahwa dia telah merusak sistem peradilan dan menetapkan preseden yang berbahaya. Mereka khawatir bahwa jika tindakannya dibenarkan, itu akan membuka pintu bagi lebih banyak kekerasan dan kekacauan. Persidangan Marianne dimulai pada November 1982. Ruang sidang dipenuhi oleh wartawan, pengamat, dan pendukung dari kedua belah pihak. Ruang sidang menjadi medan pertempuran untuk narasi yang bersaing. Setiap hari, argumen yang penuh emosi dan bukti yang mengejutkan dipresentasikan. Jaksa berpendapat bahwa tindakan Marianne adalah pembunuhan berencana, didorong oleh balas dendam. Mereka menekankan bahwa Marianne telah merencanakan tindakannya dengan hati-hati dan dengan niat yang jelas. Mereka menunjukkan fakta bahwa dia telah membeli pistol khusus untuk persidangan dan telah berlatih menggunakannya. Ini, menurut mereka, adalah bukti bahwa tindakannya tidak spontan, tetapi direncanakan dengan matang. Pembela, bagaimanapun, melukiskan gambaran seorang wanita yang didorong ke jurang oleh kesedihan dan keputusasaan. Mereka menggambarkan Marianne sebagai korban dari keadaan yang tragis dan tak terduga. Mereka berpendapat bahwa Marianne telah menderita gangguan mental sementara yang dipicu oleh trauma kehilangan putrinya dan penderitaan menghadapi pembunuhnya di pengadilan. Para ahli psikologi memberikan kesaksian tentang kondisi mentalnya, menekankan bahwa tindakannya adalah hasil dari tekanan emosional yang luar biasa. Bagian 6, putusan publik, dukungan, kecaman, dan dilema moral. Persidangan itu memikat bangsa. Setiap hari, berita utama dipenuhi dengan perkembangan terbaru dari ruang sidang, dan orang-orang dari seluruh negeri mengikuti dengan penuh perhatian. Marianne Bachmeier menjadi nama rumah tangga. Wajahnya terpampang di surat kabar dan majalah. Dia menjadi simbol dari rasa sakit dan kemarahan yang dirasakan oleh banyak orang tua yang kehilangan anak mereka. Opini publik tetap sangat terpecah. Di satu sisi, ada yang melihat Marianne sebagai pahlawan yang berani mengambil tindakan ketika sistem gagal melindungi anak-anak mereka. Ribuan surat berdatangan, beberapa memuji Marianne sebagai pahlawan rakyat, seorang ibu yang berani melawan ketidakadilan. Yang lain mengutuknya sebagai pembunuh berdarah dingin. Mereka merasa bahwa tindakannya tidak dapat dibenarkan. Tidak peduli seberapa besar rasa sakit yang dia rasakan, banyak yang bersimpati dengan penderitaan Marianne. Mereka merasakan kedalaman kesedihan dan keputusasaan yang dia alami. Mereka memahami rasa sakit yang tak tertahankan karena kehilangan seorang anak dan kemarahan pada sistem yang tampaknya memprioritaskan hak-hak penjahat daripada hak-hak korban. Mereka merasa bahwa Marianne hanya melakukan apa yang mereka sendiri mungkin lakukan dalam situasi yang sama. Mereka melihat tindakan Marianne sebagai tindakan putus asa seorang ibu yang didorong ke tepi jurang. Sebuah tindakan yang lahir dari rasa sakit yang mendalam dan keputusasaan yang tak terbayangkan. Namun, yang lain berpendapat bahwa tindakan Marianne adalah serangan berbahaya terhadap supremasi hukum.
Mereka percaya bahwa membiarkan tindakan seperti itu tidak dihukum akan menciptakan presiden berbahaya. Mereka khawatir kasusnya akan menginspirasi serangan serupa dan merusak fondasi masyarakat yang adil. Mereka berpendapat bahwa hukum harus ditegakkan dengan ketat untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Mereka percaya bahwa keadilan, betapun tidak sempurnanya, harus ditegakkan hanya melalui pengadilan. Hanya dengan cara ini, masyarakat dapat memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum.